Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur retur produk obat berdasarkan ketetapan prinsipal di PBF. Dengan preseptor Ibu Putri Oktaviana, nama kelompok Syifa Maulida dan Ike Wulandari. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ike. Retur produk obat ke PBF bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, produk obat yang dikirim tidak sesuai dengan permintaan. Yang kedua, produk obat mendekati masa kadaluarsa atau sudah kadaluarsa. Yang ketiga, produk obat dengan segel yang rusak sebelum digunakan. Ada dua jenis retur yang bisa diterima oleh PBF. Yang pertama, retur ED, yang kedua, retur good. Namun, untuk produk obat yang sudah rusak dan terjadi kesalahan dalam penanganan oleh outlet, maka produk obat tersebut tidak dapat diretur. Retur ED biasanya dikarenakan adanya produk obat yang sudah kadaluarsa. Sedangkan retur good biasanya dikarenakan adanya salah order oleh outlet. Misalnya yang dipesan adalah salep 5 gram, tetapi yang di-entry adalah salep 10 gram. Selanjutnya, bagaimana alur retur ED? Yang pertama, sales mendapat info retur dari outlet. Yang kedua, sales akan mengecek fisik barang yang akan diretur, apakah sesuai dengan kriteria retur atau tidak. Yang ketiga, jika sesuai dengan kriteria retur, maka sales akan mengisi dokumen retur, yaitu TTRB atau tanda terima retur barang. Dan yang keempat, sales akan mengecek lagi jumlah barang yang diretur, apakah banyak atau sedikit. Apabila barang yang diretur sedikit, maka minta outlet untuk menandatangani dokumen TTRB. Selanjutnya, barang dan dokumen dibawa ke kantor dan diserahkan ke gudang dengan petugas retur. Petugas retur akan mengecek kesesuaian dokumen dengan fisik dan kriteria retur. Jika telah sesuai, maka barang diterima dan ditempatkan di area yang terpisah. Dan admin gudang akan memproses dokumen retur tersebut. Namun, jika yang diretur adalah psikotropika atau prekursor, maka petugas retur harus menginfokan kepada apoteker, barang akan dicek bersama, dan jika sesuai, maka akan disimpan di area khusus dan terkunci, serta terpisah dari produk lainnya. Dan jika barang yang diretur banyak, maka sales tidak bisa langsung membawa barang yang akan diretur. Namun, sales akan meminta bantuan tim transportasi untuk mengambil barang yang akan diretur di outlet. Dokumen TTRB atau tanda terima retur barang yang sudah dibuat oleh sales akan diserahkan ke tim transportasi sebagai acuan oleh driver untuk mengambil barang retur. Driver akan menyerahkan barang retur ke gudang dan akan dicek oleh petugas gudang. Bagaimana alur retur ED? Jika barang yang akan diretur telah sesuai saat dilakukan pengecekan oleh petugas gudang, maka barang tersebut akan diproses oleh admin gudang. Barang ED kemudian akan dikirimkan ke pusat untuk dimusnahkan atau dikembalikan ke pabrik pemilik izin edar. Selanjutnya, untuk kriteria retur ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan info dari prinsipal atau pabrik obat tersebut. Karena ada produk obat yang baru bisa diretur pada bulan ED, ada yang 2 bulan setelah ED, dan ada yang 3 bulan setelah ED. Bagaimana alur retur good? Sales mendapat info retur dari outlet. Yang kedua, sales akan mengecek fisik barang yang akan diretur apakah sesuai dengan kriteria retur atau tidak. Yang ketiga, jika sesuai dengan kriteria retur, maka sales akan mengisi dokumen retur yaitu TTRB. Yang keempat, sales akan mengecek lagi jumlah barang yang diretur apakah banyak atau sedikit. Yang kelima, apabila barang yang diretur sedikit, maka minta outlet untuk menandatangani dokumen TTRB. Selanjutnya, barang dan dokumen dibawa ke kantor dan diserahkan ke gudang dengan petugas retur. Petugas retur akan mengecek kesesuaian dokumen dengan fisik dan kriteria retur. Jika telah sesuai, maka barang diterima dan ditempatkan di area yang terpisah.
admin gudang akan memproses dokumen retur tersebut. Jika barang yang diretur banyak, maka sales tidak bisa langsung membawa barang yang akan diretur. Selanjutnya, sales akan meminta bantuan tim transportasi untuk mengambil barang yang akan diretur di outlet. Dokumen TTRB yang sudah dibuat oleh sales akan diserahkan ke tim transportasi sebagai acuan oleh driver untuk mengambil barang retur. Selanjutnya, driver akan menyerahkan barang retur ke gudang dan akan dicek oleh petugas gudang. Sebelum diproses untuk jadi stok kembali, maka produk diletakkan di area transit. Terakhir, apabila sudah diproses dan produk tersebut sudah menjadi stok, maka produk bisa dijual kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat.